Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep beserta tipsnya membuat donat tanpa menggunakan bread improver. Walaupun tanpa menggunakan bread improver, donatnya ini tuh manul banget dan pastinya donatnya ini tuh super lembut. Langsung aja ya ke resep dan cara membuatnya. Dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan full terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu masukkan 1 butir telur yang ditambah dengan 1 kuning telur, jadi berat totalnya seberat 65 gram. Lalu masukkan juga air super dingin, kurang lebih beratnya 85 gram. Untuk menguleni adonannya, di sini aku menggunakan mixer. Di mixer menggunakan kecepatan paling rendah atau nomor 1. Di mixer sampai adonannya tercampur dengan rata atau setengah kalis kurang lebih selama 2-3 menit. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah kalis ya. Bisa dimatikan mixernya terlebih dahulu. Tanda adonan setengah kalis itu kalau adonannya dipegang terasa agak lembek tapi tidak lengket di tangan. Kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan 2 gram garam. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai adonannya tercampur rata dengan margarin. Di tahap ini sebenarnya bisa teman-teman uleni terlebih dahulu menggunakan tangan. Karena adonannya masih terasa agak berat, butuh beberapa waktu untuk sampai adonannya tercampur dengan rata. Kalau adonannya sudah mulai tercampur dengan rata, lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap dari yang nomor 2 sampai nomor 4. Di mixer sampai adonannya kalis elastis kurang lebih selama 8-10 menit. Atau menyesuaikan dengan mixer yang teman-teman gunakan ya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah aku mixer selama 8 menit. Sudah terlihat ya kalau adonannya lebih mulus, licin dan juga ini sudah kalis elastis. Bisa cek kekalisan adonan dengan cara membentangkan adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Nah, itu yang dinamakan kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan dan padatkan adonannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau memperlambat adonannya cepat mengembang. Dan olesi tipis permukaan atas adonannya menggunakan minyak goreng supaya adonannya tidak kering. Langsung aja adonannya ini aku timbang dengan berat 35-36 gram. Atau untuk beratnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga harga jualnya. Diusahakan membagi dan menimbang adonannya ini dilakukan dengan cepat ya. Kalau semua adonannya sudah dibagi dan ditimbang-timbang, untuk langkah selanjutnya yaitu meronding. Ronding dari adonan yang pertama kali ditimbang. Jadi melakukan ronding itu secara berurutan. Ronding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Kalau bagian bawahnya belum rapat, bisa bantu cubit-cubit bagian bawah adonannya supaya terkunci dengan rapat. Jadi kalau digoreng nanti tidak bocor. Lakukan meronding adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Setelah semua adonannya dironding, untuk langkah selanjutnya yaitu di-resting. Taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu supaya kelembapannya tetap terjaga. Resting di box tertutup dengan rapat, kurang lebih selama 15-20 menit. Oke teman-teman, ini setelah adonannya aku resting selama 20 menit. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencetak. Siapkan terlebih dahulu tepung terigu untuk bahan baluran dan juga alat cetakannya. Ambil adonan yang pertama kali dironding, kemudian baluri menggunakan tepung terigu. Tekan adonan secara perlahan atau disebut juga dengan degassing untuk meratakan adonan sehingga gas yang terbentuk di dalam adonan lebih merata. Kemudian ini aku bolongi secara manual ya. Jadi kalau kita bolongi secara manual seperti ini, tidak ada adonan yang terbuang. Lakukan mencetak adonan secara berurutan sampai semuanya habis.
Pastikan benar-benar di bagian tengah adonannya. Tekan dan bisa kita putar-putar secara perlahan seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan seperti di video. Nah teman-teman, di sini juga aku punya tips supaya bagian tengahnya itu bisa simetris sewaktu kita bolongin. Bisa ditusuk menggunakan sumpit seperti ini, lalu langsung aja diputar-putar. Bisa teman-teman perhatikan seperti di video. Jadi dengan cara seperti ini membuat bentuk donat lebih simetris ya teman-teman. Setelah adonannya dicetak, untuk langkah selanjutnya yaitu di-proofing. Di-proofing sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya waktu proofing tidak bisa berpatokan dengan waktu ya, sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau sedang dingin, waktu proofing berjalan lebih lambat. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku proofing selama 1 jam 30 menit. Adonannya terlihat sudah mengembang 2 kali lipat. Untuk langkah selanjutnya yaitu menggoreng. Goreng pada minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Dan untuk teknik menggoreng cukup 1 kali balik maksimal 2 kali balik supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, untuk adonan yang masuk duluan ke minyak itu bagian atasnya terlebih dahulu supaya donat yang dihasilkan nanti lebih besar dan juga lebih menul ya. Untuk minyak yang aku gunakan ini minyak goreng biasa. Kalau mau lebih bagus bisa pakai minyak padat. Goreng sampai donat kedua sisinya matang. Kalau sudah matang lalu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng adonan donat berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.